Sebuah warung yang dulu ramai mendadak sepi. Rasa iri dan dendam membuat seorang pemilik warung mengambil jalan pintas. Namun, bukan keuntungan yang ia dapat, melainkan teror tanpa henti. Mungkinkah ia bisa lolos dari kutukan yang mengerikan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Terima kasih kalian sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Persaingan Dukun Warung Soto dan Tukang Bakso. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus! Di Desa Sukatani, ada sebuah warung soto sederhana yang sudah berdiri belasan tahun. Warung itu milik Pak Iwan, seorang pria paruh baya yang sejak muda merintis usaha ini dari nol. Dulu, warungnya selalu ramai oleh pelanggan. Setiap pagi aroma kuah soto yang gurih bercampur. Wangi daun seledri menggoda siapapun yang lewat. Namun, belakangan ini keadaan berubah. Warung Pak Iwan semakin sepi. Meja-meja kayu yang biasanya dipenuhi pelanggan kini kosong. Hanya 1-2 orang yang mampir, itu pun tidak setiap hari. Di seberang warungnya, sebuah warung bakso baru berdiri. Warung itu milik Pak Yanto, seorang pendatang yang membuka usaha di desa ini sekitar 6 bulan lalu. Anehnya, sejak warung itu buka, pelanggan Pak Iwan berkurang drastis. Hampir semua orang di desa lebih memilih makan di sana. Pak Iwan awalnya tidak terlalu memikirkan hal ini. Namun, lama-kelamaan, rasa kesal mulai muncul. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba orang-orang lebih memilih bakso dibanding sotonya? Apa yang membuat warung Pak Yanto begitu ramai? Beberapa pelanggan setia masih datang, tapi mereka pun mulai bercerita tentang kelezatan bakso. Pak Yanto baksonya kenyal, kuahnya gurih, dan pelayanannya cepat. Bahkan ada yang berbisik-bisik, mengatakan bahwa warung itu mungkin memakai penglaris. Pak Iwan tertawa mendengar gosip itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai memikirkan kemungkinan itu. Mungkinkah Pak Yanto memang memakai sesuatu? Atau hanya kebetulan saja warungnya lebih laris? Namun, hari demi hari berlalu dan warungnya semakin sepi. Hasil penjualannya turun drastis. Ia mulai merasa cemas. Bagaimana jika warungnya benar-benar gulung tikar? Bagaimana jika ia tak bisa lagi menafkahi keluarganya? Rasa iri mulai tumbuh di hatinya. Setiap kali ia melihat warung Pak Yanto penuh dengan pelanggan, hatinya semakin panas. Ia duduk di sudut warungnya yang kosong, menatap seberang jalan dengan tatapan penuh kebencian. Hingga suatu hari, Pak Iwan mengambil keputusan. Ia tidak bisa diam saja melihat warungnya kalah. Ia harus mencari cara agar pelanggan kembali datang. Dan dalam pikirannya, mulai terlintas satu ide. Sebuah langkah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan mencari bantuan seseorang. Seseorang yang bisa mengubah nasib warungnya. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di Desa Sukatani. Pak Iwan duduk di depan warungnya yang sudah tutup sejak sore. Ia menyesap kopi pahit dengan wajah penuh pikiran. Pikiran tentang warungnya yang semakin sepi terus menghantuinya. Dari seberang jalan, terdengar suara riuh dari warung Pak Yanto. Orang-orang masih berdatangan. Bahkan di malam begini, Pak Iwan menghela napas panjang. Matanya menyipit penuh kebencian. Lalu, tanpa sadar, ia teringat sesuatu. Seorang teman lamanya pernah bercerita tentang seorang dukun di desa sebelah. Dukun itu dikenal bisa membantu orang-orang yang ingin usahanya maju dengan cara yang tidak biasa. Pak Iwan meneguk kopinya dalam sekali teguk, lalu berdiri. Malam ini, ia akan pergi. Hujan semakin deras saat Pak Iwan menapaki jalan setapak di tengah kebun bambu. Malam begitu gelap, hanya lampu minyak yang dibawanya menjadi penerang. Hawa dingin menusuk, dan suara jangkrik bercampur gemerisik daun terdengar mengganggu. Di ujung jalan, sebuah rumah tua berdiri di antara pepohonan. Atapnya hampir roboh dan dinding kayunya tampak lapuk dimakan usia.
Dari celah pintu yang sedikit terbuka, terlihat cahaya redup dari dalam. Pak Iwan mengetuk pintu 3 kali. Tak lama, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan mata tajam dan wajah penuh keriput. "Kau datang untuk meminta sesuatu?" Suara dukun itu parau, seperti suara yang keluar dari dasar sumur. Pak Iwan menelan ludah. Saya ingin warung saya ramai lagi." Dukun itu tersenyum tipis. Hanya itu, Pak Iwan ragu sejenak. Dalam hatinya, ada suara yang berbisik, memperingatkan bahwa ini adalah jalan yang salah. Tapi bayangan warungnya yang sepi membuatnya mengabaikan suara itu. "Iya," katanya akhirnya. Hanya itu, dukun itu tertawa kecil. Ia lalu berjalan ke dalam rumah, meninggalkan pintu terbuka. "Masuklah," katanya tanpa menoleh. Pak Iwan melangkah masuk, tanpa menyadari bahwa sejak ia mengetuk pintu rumah ini, tidak ada jalan untuk kembali. Pak Iwan melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Udara di dalam terasa pengap, bercampur bau dupa yang menyengat. Cahaya dari lampu minyak berkelap-kelip, membuat bayangan di dinding bergerak seperti makhluk yang mengintai. Dukun itu duduk di lantai. Di hadapannya ada sesaji bunga kering, segumpal tanah, dan sepotong kain hitam yang tampak kumal. Di sekeliling ruangan, berbagai benda aneh tergantung, termasuk tengkorak burung dan potongan kain merah yang berlumuran sesuatu yang tampak seperti darah. "Kalau kau ingin warungmu ramai lagi," kata dukun itu, suaranya pelan tapi menusuk, "ada syarat yang harus kau penuhi." Pak Iwan menelan ludah. "Apa syaratnya?" Dukun itu mengambil sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Campurkan ini ke dalam kuah soto yang kau masak besok pagi. Pelangganmu akan kembali. Tapi ingat, ada pantangan yang harus kau taati." Pak Iwan menggenggam botol itu dengan tangan gemetar. "Pantangan apa?" Dukun itu menatapnya tajam. "Jangan pernah membuka warungmu setelah tengah malam. Dan jangan pernah menanyakan harga yang harus kau bayar." Pak Iwan merinding mendengar kata-kata itu. Tapi pikirannya yang dipenuhi keinginan untuk bangkit kembali membuatnya mengabaikan perasaan tidak enak di hatinya. "Baik," katanya pelan. Dukun itu tersenyum samar, lalu meniup lilin di hadapannya. Seketika, ruangan itu menjadi gelap gulita. Pak Iwan merasa dadanya sesak. Udara di sekelilingnya berputar, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Lalu, tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari sudut ruangan. Bukan suara dukun itu. Pak Iwan membeku di tempatnya. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang bersembunyi dalam gelap. Tapi sebelum ia bisa memastikan, dukun itu menyalakan kembali lampu minyak. Wajahnya tetap datar, seolah tidak ada yang terjadi. "Kau boleh pergi sekarang," katanya. "Jangan sampai lupa pantangannya." Pak Iwan bergegas keluar. Angin malam yang dingin menyambutnya. Tapi rasanya lebih melegakan dibanding udara di dalam rumah itu. Ia menggenggam botol kecil di tangannya erat-erat. Ia tidak tahu bahwa sejak saat ini, ia telah mengikat dirinya dalam sesuatu yang lebih dari sekadar perjanjian bisnis. Pagi itu, Pak Iwan bangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap botol kecil berisi cairan hitam pekat yang diberikan dukun semalam. Tangannya gemetar saat membuka tutupnya, menghirup bau anyir yang menusuk. Tanpa berpikir panjang, ia menuangkan cairan itu ke dalam kuah sotonya, lalu mengaduknya perlahan. Entah kenapa, kuah itu terasa lebih kental dari biasanya, dan aromanya sedikit berubah lebih tajam, lebih menggoda. Saat warung dibuka, hal aneh mulai terjadi. Pelanggan yang dulu menghilang satu persatu mulai kembali. Mereka memuji rasa soto Pak Iwan yang katanya lebih enak dari sebelumnya. Bahkan beberapa orang yang biasanya makan di warung Pak Yanto kini duduk di warungnya, menikmati sotonya dengan lahap. Pak Iwan tersenyum puas. Ia merasa usahanya membuahkan hasil. Namun, saat malam tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Warungnya masih penuh meski hari sudah larut. Orang-orang makan dengan lahap, seolah mereka tidak pernah merasa kenyang. Suara sendok yang beradu dengan mangkuk terdengar terus-menerus. Ada yang memesan porsi kedua, ketiga, bahkan keempat. Pak Iwan mulai merasa ada yang tidak beres. Ia mengintip dari balik dapur, memperhatikan pelanggan-pelanggannya. Wajah mereka tampak pucat, mata mereka kosong. Tetapi tangan mereka terus menyuap soto
ke mulut seolah dikendalikan oleh sesuatu. Salah satu pelanggan, seorang lelaki tua, tiba-tiba berhenti makan. Ia mendongak menatap Pak Iwan dengan mata yang sayu dan berkata dengan suara pelan, hampir berbisik, "Jangan buka warung ini setelah tengah malam." Pak Iwan terperanjat. Sebelum ia sempat bertanya apa maksudnya, lelaki tua itu bangkit dari kursinya dan berjalan pergi. Anehnya, langkahnya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Pak Iwan berdiri terpaku, hatinya berdegup kencang. Ia baru sadar, pelanggan itu tidak membayar. Tapi yang lebih mengerikan, di bawah kursinya, mangkuk yang tadi dipakai masih penuh. Soto itu tidak berkurang sedikit pun. Malam makin larut, tapi warung Pak Iwan belum benar-benar sepi. Beberapa pelanggan masih makan dengan lahap, wajah mereka pucat, mata cekung seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Pak Iwan duduk di pojok dapur, napasnya berat, pikirannya kacau. Ia teringat peringatan dukun itu, jangan pernah buka warung setelah tengah malam. Ketika jarum jam di dinding menunjuk angka 12, suasana warung berubah. Angin dingin berhembus masuk meski semua jendela tertutup. Api kompor di dapur tiba-tiba mengecil, lalu padam begitu saja. Dan satu persatu pelanggan mulai berdiri dan pergi tanpa suara. Mereka melangkah keluar tanpa menoleh, tanpa pamit, bahkan tanpa membayar. Pak Iwan hanya bisa mematung. Matanya mengikuti langkah mereka yang semakin menjauh. Tapi ada satu orang yang tidak pergi. Seorang pria tua duduk membelakanginya di sudut warung. Kepalanya tertunduk, tangannya menggenggam sendok, tapi ia sama sekali tidak bergerak. "Pak," suara Pak Iwan bergetar. Warung sudah tutup. Pria tua itu tidak merespons. Pak Iwan mendekat perlahan, langkahnya berat. Semakin dekat, hawa dingin semakin menusuk. Ia berdiri di belakang pria itu, mengulurkan tangan untuk menepuk bahunya. Namun saat tangannya hampir menyentuh, pria tua itu mengangkat wajahnya perlahan, memperlihatkan mata hitam ligam yang mengerikan. Bibirnya tersenyum kaku, dan dari celah bibirnya, darah hitam menetes perlahan ke mangkuknya. "Kau sudah melanggar pantangan," bisiknya lirih. Pak Iwan tersentak mundur, terjatuh ke lantai. Tubuh pria tua itu mendadak hancur menjadi asap hitam yang berputar di dalam warung, lalu menghilang begitu saja. Warung menjadi senyap, tapi suara tawa lirih terdengar dari sudut-sudut ruangan. Pak Iwan terengah-engah, dadanya naik turun. Ia tahu, sesuatu telah masuk ke dalam warungnya malam ini, dan itu belum selesai. Sejak malam itu, warung Pak Iwan tak lagi sama. Setiap kali ia membuka warung, ia merasa ada yang memperhatikan dari sudut-sudut ruangan. Kadang-kadang, saat ia sedang memasak di dapur, ia melihat bayangan melintas di kaca jendela, padahal di luar tak ada siapa-siapa. Gangguan semakin menjadi-jadi. Sendok dan mangkuk berjatuhan sendiri, suara langkah kaki terdengar dari atap, dan suara seseorang tertawa lirih sering muncul di tengah malam. Suatu malam, saat ia hendak menutup warung, ia mendengar suara seseorang memanggilnya. "Iwan." Suara itu berat, serak, berasal dari dalam warung. Pak Iwan menoleh. Warung sudah kosong. Semua kursi tersusun rapi, tak ada seorang pun di sana. Tapi di meja paling pojok, ada semangkuk soto yang masih mengepul. Pak Iwan terdiam. Ia yakin tidak ada pelanggan yang tersisa. Dan ia juga tidak ingat pernah menyajikan soto di meja itu. Jantungnya berdetak kencang. Perlahan, ia melangkah mendekat. Bau anyir menyengat hidungnya. Saat ia tiba di depan meja itu, sesuatu bergerak dalam mangkuk. Pak Iwan membelalak. Dari dalam soto yang menghitam, muncul jari-jari tangan yang kurus dan pucat, merangkak keluar seperti seseorang yang mencoba bangkit dari kubangan lumpur. Cairan kental mengalir di antara sela-sela jarinya. Pak Iwan mundur dengan napas memburu. Tiba-tiba, lampu di warung berkedip kedip. Suara tawa pelan terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Iwaan, kau tidak bisa lari." Pak Iwan menjerit, berlari keluar dari warung, meninggalkan pintu terbuka. Ia berlari tanpa menoleh, napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di belakangnya, suara sendok beradu dengan mangkuk terus terdengar, seolah seseorang masih terus makan. Pak Iwan tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata,
suara itu kembali terdengar. Sendok beradu dengan mangkuk, tawa lirih yang semakin mendekat. Ia merasa diawasi, bahkan saat ia berada di rumah. Warungnya tetap buka, tapi kini suasana berubah. Pelanggan yang datang tidak lagi seramai dulu. Beberapa orang bahkan mengaku merasa tidak nyaman saat makan di sana. "Pak, saya lihat ada yang duduk di pojok. Tapi pas saya noleh lagi, orangnya hilang," kata seorang pelanggan suatu malam. Pak Iwan hanya tersenyum kaku, menahan rasa takutnya sendiri. Namun, puncak teror terjadi di malam Jumat. Saat sedang merapikan warung, ia mendengar suara kursi bergeser. Jantungnya mencelos. Ia yakin warung sudah kosong. Dengan tangan gemetar, ia menoleh. Di sudut warung, seorang lelaki berpakaian lusuh duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, wajahnya tidak terlihat. Pak Iwan mundur selangkah. "Maaf, warung sudah tutup." Lelaki itu tidak bergerak. Pak Iwan semakin gelisah. "Pak, kalau mau makan, besok pagi saja." Tiba-tiba, kepala lelaki itu menoleh cepat, tubuhnya tetap menghadap meja. Matanya hitam pekat, senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Dulu aku juga pernah sepertimu, Iwan." Suaranya berat dan bergetar, menggunakan jalan pintas. "Tapi lihat aku sekarang." Pak Iwan merasakan kakinya melemas. Bau anyir menusuk hidungnya. Sosok itu mulai bangkit, tubuhnya tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Tangannya panjang dengan jari-jari yang mencengkeram meja. "Sekarang giliranku mengambil tempatmu." Pak Iwan menjerit, berlari keluar dari warung tanpa menoleh. Di luar, angin bertiup kencang dan suara tawa menggelegar di dalam warung. Saat ia menengok ke dalam, seluruh warungnya dipenuhi orang-orang berwajah pucat, makan dengan lahap, mata mereka kosong. Mangkuk-mangkuk soto yang mereka pegang perlahan berubah. Isinya bukan kuah kuning lagi, tapi cairan hitam kental berbau busuk. Dan di sudut ruangan, lelaki berwajah mengerikan itu menatapnya, menyeringai. Pak Iwan jatuh berlutut, air matanya mengalir. Ia tahu, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Pak Iwan terduduk di tanah, tubuhnya gemetar. Warungnya kini penuh dengan sosok-sosok yang bukan manusia. Mereka terus makan dengan lahap, suara sendok beradu dengan mangkuk bergema di udara. Bau anyir menusuk hidung, membuat perutnya mual. Di sudut ruangan, sosok tinggi yang menyerupai lelaki lusuh itu masih menatapnya dengan senyum lebar. "Kau sudah mengambil jalan pintas, Iwan," suaranya bergema. "Sekarang waktunya membayar." Pak Iwan ingin lari, tapi tubuhnya seolah terkunci. Matanya tetap tertuju pada sosok itu yang perlahan melangkah ke arahnya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas hitam di lantai warung. Pak Iwan menangis. Ia menyesal. Ia ingin kembali ke masa lalu dan membatalkan semua perbuatannya. "Tolong!" Suaranya lirih. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara azan subuh berkumandang. Begitu suara itu masuk ke telinganya, hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya perlahan berkurang. Sosok tinggi itu menggeram, tubuhnya mengejang, lalu mundur beberapa langkah. Para makhluk lain di warungnya pun mulai menghilang satu persatu, berubah menjadi asap hitam. Pak Iwan merasakan tubuhnya kembali bisa digerakkan. Dengan sisa tenaganya, ia berlari meninggalkan warung, menembus pagi yang mulai terang. Ia tidak peduli kemana ia pergi, yang penting ia harus menjauh dari tempat itu. Beberapa hari kemudian, warga menemukan Pak Iwan dalam keadaan linglung di depan masjid desa. Ia tak banyak bicara, hanya duduk dengan tatapan kosong. Pak Yanto, yang sudah sembuh dari sakitnya, datang menjenguk. Melihat kondisi Pak Iwan, ia menghela napas panjang. "Apapun yang sudah terjadi, kita masih bisa memperbaikinya, Wan," kata Pak Yanto. Mata Pak Iwan berkaca-kaca. Ia berlutut di hadapan Pak Yanto, memohon maaf. Pak Yanto tersenyum tipis. "Mari kita mulai dari awal lagi." Beberapa bulan kemudian, warung Pak Iwan sudah berubah. Ia dan Pak Yanto kini bekerja sama, menggabungkan usaha mereka. Warung itu tak hanya menjual soto, tapi juga bakso. Tidak ada lagi cara-cara kotor, tidak ada lagi jalan pintas. Meski butuh waktu, warung mereka kembali ramai. Orang-orang datang bukan karena penglaris, tapi karena rasa yang enak dan kejujuran pemiliknya. Namun, meski warung itu telah berubah,
Ada satu hal yang masih membuat Pak Iwan merinding. Setiap malam, ketika ia sedang membersihkan warung, ia selalu merasa ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Dan jika ia mendengar dengan saksama, terkadang ia masih bisa mendengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Tamat, jika kalian suka cerita misteri horor seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian percaya dengan karma dan balasan dari perbuatan buruk? Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di kisah menyeramkan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.